Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Hari ini kita akan ngebahas Spider-Man No Way Home. Asik. Gue udah sangat excited ngebahas No Way Home ini karena bener-bener jadi film Spider-Man terbagus sepanjang sejarah Spider-Man mungkin ya. Gitu ya, mungkin yang kedua ada filmnya Spider-Man Tobey Maguire dan lain sebagainya. Tapi ini menurut gua bener-bener campur aduk banget perasaannya. Lu tuh kayak naik roller coaster aja. Bener-bener ada sedihnya, ada terkejutnya, ada tepuk tangannya. Pokoknya No Way Home ini lengkap banget gitu. Nah sebelum masuk gue mau ngucapin juga ya happy wedding untuk produser Movie Freak. Yeay, ntar ada backsound ya. Semoga bahagia selalu bersama pasangannya dan Movie Freak juga akan semakin jaya di tahun depan, di tahun 2022. Jaya, jaya, jaya. Nah lanjut ya, di direct sama Jon Watts. Produsernya masih ada Kevin Feige. Terus juga ada castnya ada Tom Holland, ada Zendaya, ada Jacob Batalon, ada Benedict Cumberbatch, ada banyak lah ya. Karakternya banyak banget. Ada siapa namanya, gue lupa yang main Electro itu, Jamie Foxx gitu ya. Ada Jamie Foxx juga. Dan akan banyak banget ya kayak karakter di sini. Kalau kalian lihat di trailer kan villainnya banyak banget ya. Kayak dari Green Goblin, ada dari Dr. Octopus dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget. Nanti gue akan bahas karakter-karakternya juga di film No Way Home ini. Nah perasaan gue setelah nonton film ini, tentu gue sangat amat di atas ekspektasi gue ya mungkin ya. Sangat amat di atas ekspektasi gue karena gue juga nggak nyangka akan banyak banget kejutan di film No Way Home ini, khususnya di pertama. Dari awalnya itu udah ada, di tengah, di akhir tuh ada gitu. Intinya sih film No Way Home ini di third act-nya itu kalian bakal dicampur aduk banget, bakal banyak banget tepuk tangan di bioskop ya kalau kalian nonton di bioskop. Tom Holland di sini juga bisa gue bilang salah satu karakter Spider-Man yang bagus banget gitu. Karena dari actingnya tuh gila, gue suka banget Tom Holland actingnya di sini dan dia menurut gue salah satu aktor yang multi talent banget sih. Bukan cuma di Spider-Man tapi terlepas dia main film lain pun dia bisa keluar karakter sebagai karakter yang dia peranin di film lain gitu. Nah ceritanya tentang apa sih? Ceritanya masih berlanjut dari Spider-Man Far From Home, di mana si Peter Parker ini ketahuan identitasnya gara-gara si Mysterio gitu. Dimana dia tuh akhirnya dikejar-kejar, orang terdekatnya itu jadi nggak nyaman juga karena orang terdekatnya juga kayak nggak salah apa-apa, tapi karena kena Peter Parker tuh jadi kena media juga, kena warga-warga biasa juga dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya si Peter Parker ini memutuskan untuk ke Dr. Strange nih, minta tolong bisa nggak sih nih gue dibenerin nih kasus gue ini gitu. Dan Dr. Strange punya mantra yaitu bisa ngelupain Spider-Man itu Peter Parker gitu. Jadi orang tuh nggak ada yang tahu kalau Spider-Man itu Peter Parker gitu. Dan ketika Dr. Strange mencoba mantranya, ada sedikit gangguan dan lain sebagainya yang ngebuat musuh-musuhnya nih dari Spider-Man lama itu datang ke universe-nya si Tom Holland ini, Spider-Man Tom Holland ini gitu. Dan ya kurang lebih singkat ceritanya itu sih untuk sinopsisnya, karena menurut gue film No Way Home ini rada sedikit susah ya di review kalau nggak spoiler, karena akan banyak banget hal-hal menarik dan aduh gue juga gregetan gitu. Tapi ya buat kalian yang belum nonton wajib banget nonton film No Way Home ini. Dari jalan ceritanya ya menurut gue cukup enjoy ya. Bener-bener 2 jam 30 menitan tuh gue cukup enjoy nontonnya, kayak tiba-tiba udah di sini aja, tiba-tiba udah mau ending aja gitu. Dan pengemasan juga dalam konflik-konflik yang mau diambil atau konflik-konflik yang diangkat menurut gue ya wajar dan bener-bener menarik aja gitu. Dan karakter-karakternya di sini juga menurut gue sangat amat bagus juga, dimana kan kita tahu nih sama-sama ada Green Goblin yang diperanin sama William Dafoe, ada Dr. Octopus, ada Sandman gitu ya, terus ada Electro gitu, dan ada Lizard gitu juga. Dan ya itu semua karakter-karakter yang kita tahu di Spider-Man-nya Tobey Maguire, Spider-Man-nya si Andrew Garfield itu juga ada mereka semua dan dibawa ke si Spider-Man Tom Holland ini. Dan menurut gue yang ketakutan gue paling besar ini akhirnya terjadi gitu. Ya kita bisa lihat ya dari Spider-Man Tobey Maguire itu dia gagal di Spider-Man ketiga, dimana banyak banget karakter. Ada Sandman, ada Venom, ada si Harry Osborn yang sebagai lanjutannya dia jadi jahat. Itu ada 3 dan akhirnya bener-bener gak ke-explore. Spider-Man 3 Tobey Maguire gagal, digulung tikar lah. Padahal setahu gue skripnya itu udah jadi gitu, tapi Sony udah memutuskan untuk nge-remake Spider-Man agar jadi lebih muda lagi, yaitu si Andrew Garfield. Andrew Garfield juga sama, di Amazing Spider-Man kedua
karakternya juga banyak banget. Ada si Electro, ada si siapa namanya, Harry Osborn ya, yang tiba-tiba aja datang gitu tanpa kita dari awal Amazing Spider-Man 1 kita nggak dikasih tahu kalau dia punya teman namanya Harry Osborn, dan kedua udah tiba-tiba datang. Ada Rhino juga di situ, dan bener-bener gagal lagi karena banyaknya karakter juga. Dan di Spider-Man Tom Holland ini ada banyak banget musuhnya gitu, yang gue ngerasa aduh ini gagal lagi nggak ya, tapi ternyata ya menurut gue sangat amat bagus dan sangat amat mulus ya gitu. Gue juga tepuk tangan juga nih untuk film No Way Home ini dengan banyak kayak karakter, walaupun ya tanda kutip tentu pasti ada karakter yang benar-benar tertinggal gitu. Contohnya aja sih Electro sama menurut gue Sandman gitu. Sandman yang terlihat labil banget gitu, kayak nggak konsisten lu tuh sebenarnya mau ke siapa sih, lu mau ngebela siapa gitu. Dan si Electro yang kalau kita lihat juga di Amazing Spider-Man sama di Spider-Man No Way Home ini bener-bener karakternya itu sedikit berubah gitu, sangat amat berubah gitu, karakter sebagai Max-nya ya, bukan sebagai Electro-nya gitu. Dan menurut gua yaitu ke miss aja sih gitu, dan ya udah jadinya seperti itu. Untuk Dr. Otto ya sama si Green Goblin ya, William Dafoe, itu menurut gua dua karakter yang dieksplornya gila banget sih, gokil dan bagus banget. Dia berdua mungkin jadi main villainnya ya berdua gitu. Dan kalau Lizard ya udahlah, gue dari awal juga ngerasa Lizard tuh cuma sebagai pemanis aja, sebagai kayak di Amazing Spider-Man 2 siapa nih yang keluar, ya udah Lizard aja deh karena emang musuhnya cuma itu di Amazing Spider-Man pertama gitu kan. Dan yes, bagus, gue suka banget. Apalagi ya kita lihat di trailer ya, ada beberapa juga kejutan kayak Lizard tuh dipukul sama John Cena ya, nggak kelihatan you can see me gitu, dan siapa yang memukulnya gitu ya. Nah, kalian nonton aja karena akan terjawab semua di No Way Home ini. Entah mungkin bisa jadi Dr. Strange, bisa jadi Dr. Otto gitu, atau mungkin siapa, gue juga nggak tahu, gue nggak mau spoiler, tapi biar kalian nonton sendiri. Hati-hati kalau udah kena spoiler ya, mungkin tetap bisa ditonton ya, karena tetap enjoy sih menurut gue Spider-Man No Way Home ini. Untuk scoring musiknya juga akan ada kejutan juga. Scoring musiknya bukan yang baru juga gitu, akan ada scoring musik yang ngebuat kalian nostalgia dan ngebuat kalian mungkin pas denger scoringnya juga langsung tepuk tangan gitu. Dan ya kekurangan itu doang sih dari gua. Kalau kelebihannya bener-bener purely ini bagus banget Spider-Man No Way Home. Harusnya menurut gue judulnya Spider Into the Verse ya. Karena ya gimana, gue mau menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin ya yang di banyak isu-isu sebelum Spider-Man No Way Home. Nanti ada Andrew nggak, ada Tobey nggak gitu, kalian nonton aja gitu. Kalau dari gue pribadi sih ya logikanya musuhnya aja muncul, masa Spider-Man yang Tobey-nya nggak muncul sih, kecuali emang bayarannya kurang gitu ya, makanya mereka berdua nggak mau muncul. Intinya nonton untuk Spider-Man No Way Home. Scoringnya dari gue itu ada 8,5 untuk Spider-Man No Way Home, karena ini Spider-Man yang bagus banget. Singkirin dulu film-film lainnya di bioskop mungkin ya. Kalau kalian pengen fokus bingung mau nonton apa, No Way Home mungkin bisa jadi salah satu film yang wajib banget ditonton di minggu ini, minggu depan, dan mungkin minggu-minggu depannya lagi. Karena gue pun jujur pengen nonton 2 kali untuk No Way Home ini, sekalipun gak cukup, karena gue pengen nostalgia bareng Spider-Man Tom Holland dan musuh-musuhnya. Oke, ini ada beberapa trivia juga ya. Jadi gue baru tahu ternyata Tom Holland tuh memasukkan adiknya sendiri ya sebagai cameo di film Spider-Man No Way Home ini. Ya mungkin karena cameo gue jadi nggak tahu juga adiknya yang mana, gue juga nggak kenal gitu kan. Ya kurang lebih banyak sih sebenarnya kayak Easter egg atau mungkin bisa dibilang dialog-dialog yang fan service. Tapi tetap enjoy buat kalian yang nonton Spider-Man, khususnya dari Spider-Man awal sampai Spider-Man yang sekarang Tom Holland, itu akan jadi Spider-Man yang nostalgia. Dialognya kalian akan dapat banget, dan kalian bener-bener akan disuguhi kejutan-kejutan menarik lainnya. Oke, segitu aja ya untuk review Spider-Man No Way Home. Mungkin kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar kalau kalian udah nonton, atau kalian belum nonton. Bisa aja langsung mau review apa lagi, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, terus juga jangan lupa follow sosial medianya Movie Freak, ada di Instagram, TikTok, dan Twitter tentunya. YouTube-nya jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian semua. Oke, segitu aja review Spider-Man No Way Home. Sampai ketemu di video selanjutnya.